Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Sittud Durar min Usuli al-Athar atau 6 pilar dakwah as-salafiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi As-Salafi hafizallahu taala. Kita pada sesi pertama tadi hanya menjelaskan satu pilar dakwah as-salafiyah, yaitu ikhlasuddin lillahi ta'ala. Dan memang ini yang beliau lebih fokuskan dibanding yang lainnya. Kalau kita lihat dalam buku ini, pilar yang pertama itu lebih dari sepertiga buku ini berkaitan dengan tadi pilar yang pertama. Jadi memang beliau lebih memfokuskan dalam masalah hal tersebut, karena itu yang membedakan dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang ada. Sekarang kita masuk pada al-asusani, pilar yang kedua, yaitu at-tariq wahidun. Bahwasanya kita seorang muslim muslimah, seorang mukmin mukminah wajib meyakini jalan kebenaran hanya satu. Ya, jalan kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Ini yang wajib untuk kita meyakininya. Ini merupakan prinsip dakwah salafiyah. Yang benar, kelompok yang benar hanya satu, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat, tabi'in maupun tabi'ut at-tabi'in. Jangan pernah memiliki bayangan, jangan pernah memiliki prasangka atau keyakinan bahwasanya semuanya benar, atau mengatakan ikhtilafu umat rahmat. Tidak. Ya, yang benar hanya satu. Al-jama'atur rahmah, persatuan di atas kebenaran itu adalah rahmat, sedangkan al-furqatu azab, perbedaan, perselisihan, ya, itu adalah al-azab. Ya, kalau kita memiliki prinsip seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan terombang-ambingkan dengan banyaknya kelompok-kelompok yang sesat, banyaknya pendapat-pendapat yang nyeleneh. Karena kita tahu al-haq wahid la yata'addad, kebenaran satu, tidak berbilang. Adapun dalil-dalil tentang masalah ini sangat amat banyak di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya Allah berfirman, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka adalah tentaranya Allah, Hizbullah. Ketahuilah sesungguhnya Hizbullah, tentaranya Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hizbullah di sini adalah tentara Allah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan salaful ummah. Ya, bukan Hizbullah yang ada di Lebanon atau yang ada di Timur Tengah sana, yang mereka sebetulnya adalah Hizbullati wal Uzza. Mereka adalah hizbunya, tentaranya Asy-Syiah qatalahumullah. Mereka adalah tentaranya iblis wasyayatin minal insi wal jin. Ya, yang bernama Hizbullah di sana, yang katanya mau memerangi Yahudi Palestina. Ini adalah sandiwara mereka. Itu tidak akan mungkin terjadi, karena tidak mungkin namanya cucu akan memerangi kakeknya. Ya, Syiah adalah anak cucunya orang Yahudi. Tidak akan mungkin Syiah akan memerangi orang al-Yahudi. Itu hanya sekedar sandiwara mereka untuk membodohi umat saja, untuk mengelabui umat saja. Sekali lagi sudah kita sampaikan pada waktu yang dahulu tentang bagaimana hakikat Syiah yang sebenarnya. Mereka adalah musuh Islam, mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya, musuh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah di sini memaksudkan adalah Hizbullah, tentara Allah, bahwasanya yang sukses, yang selamat hanyalah Hizbullah, mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Demikian pula kalau kita lihat Allah mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidaklah kalian, dan tidaklah setelah kebenaran kecuali kebatilan. Artinya yang benar hanya satu saja. Jangan pernah mengatakan slogan seperti orang-orang awam, banyak jalan menuju ke Roma. Ya, Roma itu negara kafir. Banyak jalan menuju neraka, ya benar. Ya, namun jalan menuju surga itu satu.
Jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini sampaikan banyak dalil, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan. Allah mencela adanya golongan-golongan tersebut, adanya kelompok-kelompok tersebut. Dan Allah mengatakan setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ini celaan dari Allah bagi mereka-mereka yang memecah belah agamanya. Artinya bahwasanya jalan yang benar itu satu, yang menyimpang darinya, yang keluar dari jalan tersebut yang banyak, itu adalah kelompok-kelompok yang sesat yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula Allah berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a la yastaminu fi syai' innama amrum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan, engkau Nabi Muhammad tidak ada urusan dengan mereka. Sesungguhnya perkara mereka kepada Allah, kemudian Allah memberitahukan kepada mereka apa yang mereka telah berbuat. Demikian pula Rasul SAW atau Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih." Rasul Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus, ittabi'uh wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang akan memecah belahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa anna hadza siratal mustaqiman." Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul pun menggambar garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan di kirinya. Kemudian Rasul mengatakan, "Hadis subul." Ini jalan-jalan yang banyak. Laisa ala kulli sabilin illa wa syaiton 'alaiha. Tidaklah ada satu jalan dari jalan-jalan yang banyak tersebut kecuali ada setan yang ada di atas jalan-jalan tersebut. Itulah kelompok-kelompok sempalan yang mereka terdiri daripada setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Sekali lagi, jalan yang hak hanya satu. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada setelah tauhid kecuali kesyirikan. Tidak ada setelah sunnah kecuali al-bid'ah. Demikian seterusnya. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Ini adalah prinsip dakwah as-salafiyah yang hak hanya satu. Demikian pula Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang adanya perpecahan umat. Rasulullah SAW mengatakan, "Sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Bahwasanya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Kemudian ditanya siapa yang satu yang selamat ya Rasulullah? Rasul mengatakan, "Ma'ana alil yauma wa ashabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Satu yang selamat itu kelompok yang dinamakan dengan al-firqatun najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, at-Taifah al-Mansurah, al-Ghuraba, ad-da'wah salafiyah. Itu jalan yang hak cuma satu. Dan ini yang dipahami oleh para ulama salaf terdahulu. Di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan, "Ilzam tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin." Pegang erat jalan kebenaran, satu jalan kebenaran. Dan tidaklah mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Islam tidak mementingkan kuantitas, mayoritas tidak. Yang dipentingkan dalam Islam adalah kualitas. Sedikit namun berkualitas lebih baik daripada banyak namun tidak berkualitas, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, "Walakinnakum ghusa ka ghusa'is sail." Akan tapi kalian seperti buih di lautan. Banyak namun tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang kita inginkan sedikit namun berkualitas. Kalau banyak berkualitas lebih baik lagi. Cuma mayoritas, banyak-banyakan itu bukan ukuran dalam al-Islam. Wala tuti aktsara man fil ardi wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan mayoritas manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat hanya satu, maka ala Rasulullah sallallahu was sahabat. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, "Wa iyyakum wa turuqad dhalal." Hati-hatilah kalian dari jalan-jalan yang sesat.
Tadi beliau mengatakan ilzam thariqal huda. Pegang erat satu jalan kebenaran, satu jalan hidayah. Kemudian beliau mengatakan jauhkanlah diri kalian dari turuqud dolal, jalan-jalan kesesatan. Artinya jalan kesesatan itu banyak, jalan menuju neraka itu banyak, namun jalan yang hak, jalan menuju surga hanya satu, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, di antara faedah kita meyakini seperti ini agar kita tidak terombang-ambing dengan syubhat-syubhat yang ada, yang mengatakan setiap golongan benar, setiap golongan mengaku yang tidak. Kita yakin yang benar cuma satu, yaitu makan oleh Rasul was sahabat, yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dinukilkan oleh pengarang di sini ucapan beliau yang sangat indah yang menjelaskan tentang prinsip yang satu ini, pilar yang satu ini. Beliau mengatakan wahada li'anat tariq al-musila ilallahi wahidun, bahwasanya jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Ya, wahada li'anat tariq al-musila ilallah wahidun. Apa jalan yang satu itu? Wa huwa ma ba'atsallahu bi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, yaitu jalannya ya para rasul yang telah Allah utus dan jalannya kitab-kitab yang Allah telah turunkan. Wala yasilu ilai ahadun illa min hadhihi tariq, dan tidak akan mungkin seseorang sampai kepada Allah, tidak akan mungkin sampai ke dalam surga Allah kecuali lewat jalan yang satu ini. Ya. Kemudian kata beliau, walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin faturku alaihim masduda wal abwabu alaihim mughlaqa illa min hadat tariqil wahid. Seandainya manusia berusaha untuk membuka jalan-jalan yang banyak, membuka pintu-pintu yang banyak, maka wajib diyakini semua pintu telah tertutup, semua jalan telah tertutup, semua pintu telah tertutup kecuali lewat satu jalan ini saja. Fa inna musirun ilallah muttasilun billah musirun ilallah. Jalan satu inilah yang bersambung kepada Allah dan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan satu inilah yang mengantarkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bimbang, yang hak hanya satu, yaitu dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah as-salafiyah, dakwah para rasul, para sahabat, para as-salafu as-saleh radhiyallahu taala anhum. Kemudian disampaikan oleh beliau tentang apa itu namanya at-tariq, jalan yang satu itu. Ya, kata beliau, dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim tadi telah jelas jalan yang hak itu satu, yaitu ma ba'atsa bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, yaitu jalannya para rasul dan jalannya metodenya kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu jalannya Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana inti daripada semua itu yaitu yang tergambarkan dalam asyhadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu yang tergambarkan pada al-ikhlas wal ittiba. Itu jalan satu-satunya yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan di sini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan as-siratul mustaqim alladzi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus, jalan yang hak adalah yang telah diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan di sini ucapan seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Beliau mengatakan, qala Ibnu Battah rahimahullah fi bayani sababi istima'i kalimatis salaf ala aqidatin wahidah. Al-Imam Ibnu Battah menjelaskan bagaimana dahulu kaum salaf, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka bersatu di atas akidah yang satu. Kata beliau, falam yazal as-sadrul awal ala hada jami'an ala ulfatil qulub wa ittifaqil madzahib kitabullah ismatuhum wa sunnatul mustafa imamuhum la yasta'miluna al-ara wa la yafza'una ila al-ahwa. Kata Imam Ibnu Battah, mengapa para salaf dahulu mereka semuanya bersatu di atas akidah yang satu, hati mereka bersatu,
ya, dan mereka bersatu dalam masalah akidah. Karena apa? Karena mereka meyakini Al-Quran adalah sumber hukum mereka, adalah penyelamat mereka dari kesesatan, dan sunnahnya Nabi SAW adalah imamnya mereka. Mereka hanya sekedar makmum mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Mereka tidak menuhankan akal mereka dan tidak mengedepankan hawa nafsu mereka. Mereka hanya memegang Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman yang hak. Falam yazalun nasu ala dzalik wal qulub bi ismati maulaha mahrusatun wa nufusu an ahwaiha bi inayati mahbusatun. Dan senantiasa manusia pada waktu itu mereka bersatu di atas akidah yang hak, ya, dan hati mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diyakini, bahwasanya para kaum salaf terdahulu mereka bersatu di atas akidah yang satu karena mereka tahu inilah jalan yang hak. Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Demikian pula Rasul mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam, ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya. Tidak akan menyimpang dari jalan yang satu yang lurus tersebut, yang murni, yang terang benderang tersebut, illa halik, kecuali akan binasa. Harus kita yakini, yang menyimpang dari ajaran Rasul, yang menyelisih jalan Rasul dan para sahabat, pasti cepat atau lambat akan binasa. Karena jalan yang benar cuma satu, tidak berbilang. Itu adalah prinsip kita. Sekali lagi dengan itu kita akan bisa betul-betul istiqamah, konsisten di atas akidah yang hak ini. Wal haqqu mir rabbik, kebenaran dari Rabbmu, dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip yang kedua yang wajib untuk kita yakini, bahwasanya kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Kemudian al-asustani, al-asalis, pilar yang ketiga, ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafis saleh. Mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ini juga yang membedakan, yang merupakan ciri khas dakwah salafiyah, yang merupakan pembeda antara kita dengan ahli bidah. Meskipun kita sama-sama mengatakan wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Ini merupakan ijma'nya kaum muslimin, bahwasanya mereka semuanya setuju dengan hal seperti ini. Mereka juga mengumandangkan wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun bedanya, mereka suka mengotak-atik Al-Quran dan sunnah sesuai dengan otak mereka, sesuai dengan akal mereka, hawa nafsu mereka, atau keinginan tokoh-tokoh mereka. Namun dakwah salafiyah mengatakan wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Karena berapa banyak muncul kesesatan karena salah menafsirkan, salah memahami Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi malam, ucapan Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'u ad-dalal wal bid'ah fi hadil ummah. Salah memahami keinginan, kehendak Allah dan Rasulnya, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah, itu merupakan sebab sumber kesesatan dan penyimpangan, kebid'ahan di atas muka bumi ini. Demikian pula beliau mengatakan, wahal kharajatil khawarij wa rafadatil rawafid wa tazatil mu'tazilah illa bisababi al-ta'wilil fasid atau wafarakatil ummah ila isnaini wa sab'ina millah illa bisababi ta'wilil fasid. Tidaklah kelompok khawarij itu memberontak, menyimpang. Tidaklah kelompok Syiah Rafidah mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, mereka tersesat. Tidaklah kelompok Mu'tazilah itu tersesat. Tidaklah kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan, kecuali bitakwilil fasid, kecuali karena apa? Tafsir, penafsiran, pemahaman yang jelek, yaitu yang salah menafsirkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah salafiyah mengatakan
Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum kita, namun tidak semua bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, kecuali dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman as-salafus saleh, yaitu para sahabat, para tabi'un dan tabi'in. Ya, berarti Al-Quran dan Sunnah sepakat semuanya mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mengapa kok berbeda? Perbedaannya karena salah memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok Khawarij misalnya, mereka berani membunuh Ali bin Abi Thalib karena apa? Salah mentafsirkan Al-Quran. Seperti yang sudah sering kita ceritakan, Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari, kelompok teroris pada waktu itu, kelompok Khawarij pada waktu itu, dia membunuh Ali bin Abi Thalib dengan membawakan dalil ayat Al-Quran. Sebelum dia menebaskan pedangnya, dia membacakan ayat inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa minan nasi man yashi nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, artinya berjihad di jalan Allah. Kemudian apa? Membunuh Ali bin Abi Thalib. Membunuh Ali bin Abi Thalib berdalil dengan ayat Al-Quran. Padahal beliau adalah Al-Khalifatul Rasyid, menantunya Rasulullah SAW, salah satu yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya Allah cinta kepadanya dan dia pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh dengan dalil apa? Al-Quran. Semua itu bukan salah dalilnya, bukan salah Al-Qurannya, bukan salah sunnahnya, yang salah pemahamannya yang salah. Makanya seorang penyair mengatakan, wa kam min aibin qaulan sahiha wa afatuhu minal fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela ucapan yang baik, yang benar, karena pemahaman yang jelek, pemahaman yang salah. Makanya sekali lagi dakwah salafiyah selalu mendengungkan wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Dan ini pun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kita untuk ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam buku ini dibawakan dalil-dalil mengapa kita harus kembali kepada as-salafus saleh. Di antaranya ayat yang selalu kita baca, lebih dari mungkin 17 kali sehari semalam kita membacanya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fa kullu man kana a'raf lil haqq wa atba'a lahu kana aula bisiratin mustaqim. Setiap orang yang paling tahu kebenaran dan yang paling mengamalkan kebenaran, maka dialah yang lebih utama mendapatkan as-siratal mustaqim. Wala raiba anna ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum hum aula bihadhihi sifah minar rawafid. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya para sahabat Rasul SAW radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang paling pantas dengan siratal mustaqim daripada kelompok Syiah Ar-Rafidah. Walihada fassara salaf as-siratal mustaqim wa ahlahu bi Abi Bakar wa Umar wa ashabi Rasul SAW. Oleh karena itulah para ulama-ulama salaf terdahulu mereka mentafsirkan apa makna as-siratal mustaqim, yaitu jalannya Rasul dan jalannya Abu Bakar, Umar dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu yang terlintas dalam benak kita, kita mohon kepada Allah agar kita bisa menelusuri jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Demikian pula kalau kita melihat bahwasanya Allah sendiri telah mentafsirkan ayat tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat yaitu jalan yang atau jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ini surah Al-Fatihah ditafsirkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Allah mengatakan wa may yuti'illah war rasulah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi,
di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, wasiddiqin, para siddiqin, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wasyuhada, Umar bin Khattab, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib minas syuhada, wassalihin, para sahabat minas salihin. Maka ini merupakan dalil bahwasanya as-siratal mustaqim adalah jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang An-Nasara. Jalan yang hak hanya satu, yaitu jalannya Islam, jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah membatasi as-siratal mustaqim hanya apa jalannya para sahabat atau jalannya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga di sini disampaikan mengapa kita harus mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum syahidut tanzil, karena mereka lah para sahabat yang langsung melihat turunnya Al-Quran kepada Rasul. Wa syahadu min hadir Rasulil Karim, dan mereka lah yang langsung mendengarkan tafsir daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, makna daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling paham maksud Allah dan Rasulnya. Wa fahimu bihi at-ta'wil as-salim, dan itu pula yang ditegaskan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa, atau man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man 'alil fitnah. Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, maka jadikanlah mereka yang telah meninggal dunia sebagai suri toladan, karena orang yang masih hidup itu tidak dijamin selamat daripada fitnah. Ulaika ashabu Muhammad SAW. Siapa suri toladan kita? Yaitu mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita menjadikan mereka sebagai suri toladan? Kata beliau, fa innahum kanu afdal hadil ummah, karena mereka adalah orang yang terbaik umat ini. Kita harus yakini para sahabat adalah manusia terbaik setelah para nabi dan para ar-rusul. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian kata beliau, wa abarraha quluban. Kenapa kita harus meneladani para sahabat, harus memahami Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat? Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Tahu dari mana mereka paling baik hatinya? Karena Allah dan Rasulnya yang memuji mereka. Kalau kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memuji para sahabat. Allah tahu hatinya para sahabat. Di antaranya Allah mengatakan, Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah, dan yang bersama beliau yaitu para sahabat. Mereka tegas keras kepada orang kafir dan kasih sayang kepada orang yang beriman. Engkau melihat mereka sujud rukuk, yabtaghun, mereka mengharapkan apa? Keriduan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu hati mereka ikhlas ketika berjuang, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita jadikan patokan para sahabat, karena mereka adalah yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, karena mereka juga adalah orang yang paling mendalam ilmu agamanya. Wa aqallaha taqallufan, dan mereka tidak berlebihan dalam urusan agama ini. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi, mereka adalah sebuah kaum, sekelompok manusia yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum wattabi'um fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Mereka, maka kenalilah jasa-jasa mereka dan ikutilah jejak mereka para sahabat. Ditambahkan lagi di sini, wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dan berpeganglah kalian dengan agama mereka, ajaran mereka dan akhlak mereka, karena mereka di atas jalan yang lurus. Ini sebab mengapa kita harus memahami Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga dibawakan sebagian ucapan salaf, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau dalam kitabnya Ushulus Sunnah, sebelum beliau menjelaskan jauh-jauh tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau memulai dengan ucapan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim.
Prinsip akidah kita adalah berpegang teguh dengan metodenya, manhajnya para sahabat dan mengikuti jejak mereka. Ini adalah apa? Prinsip dakwah as-salafiyah. Akidah harus sesuai dengan akidahnya sahabat. Ibadah harus sesuai dengan ibadahnya para sahabat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Beliau mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan dilakukan. Demikian pula kalau kita katakan setiap perayaan yang tidak pernah dirayakan oleh para sahabat, jangan dirayakan. Seperti perayaan Maulid Nabi, jangan dirayakan. Karena apa? Para sahabat yang paling cinta kepada Rasul, yang mereka membela mati-matian Rasul SAW, yang berjihad bersama Rasul, namun mereka tidak merayakan Maulid Nabi, maka jangan dirayakan. Itu adalah bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Di sini juga dibawakan ayat-ayat yang lainnya tentang mengapa kita wajib mengikuti para sahabat. Kalau kita ringkas, diantaranya karena tidak akan mungkin kita mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti para sahabat. Allah mengatakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada petunjuk kecuali petunjuknya para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan ridha Allah kecuali dengan mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dan yang mengikuti mereka, atau orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ini ada isyarat wajibnya mengikuti para sahabat dengan baik, ya, dalam akidah, ibadah, akhlak, jihad, dakwah dan sebagainya. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Jalan satu-satunya menuju ridha Allah yaitu ittiba'us salaf, memahami Islam sebagaimana pemahamannya para as-salaf, yaitu para sahabat di antaranya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka Allah palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek tempat kembali. Di situ ada kata-kata wattabi' ghairas sabil mu'min, dan mengikuti selain jalannya orang mukminin. Yang dimaksud di situ adalah mengikuti selain jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ancamannya Allah akan sesatkan dia kemana tersesat, dan Allah akhirnya akan masukkan dia ke neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga di antara dalilnya sabda Rasul yang sudah kita bacakan tadi, bahwasanya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Yaitu siapa? Yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul. Artinya dalam agama, dalam akidah, ibadah dan sebagainya wajib mengikuti Rasul dan para sahabat Rasulullah. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah wajib mengikuti pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul yang memerintahkan kita. Ya, Rasul telah menjelaskan kepada kita tidak akan mungkin kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat kecuali dengan ittiba, mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Namun tidak cukup berpegang dengan sunnah Rasul. Rasul tambahkan lagi, "Wa sunnatil khulafair rasyidin." Dan pegang teguh sunnahnya para khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Kemudian dikatakan di sini, "Wasahid huna fil jam'i baina ittiba'i sunnah nabawiyah wa sunnatul khulafa ar-rasyidin mahdiyyin thumma ta'amal kaifa jalana sallam kalimatahu hadi wasiyatahu li ummati min ba'dihi li ta'lam sidqal qaul bi asalati hadal manhaj." Di sini kenapa Rasulullah SAW menggandengkan sunnahnya beliau dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin? Ini menunjukkan tentang asal manhaj pilar dakwah salafiyah yang satu ini, yaitu bahwasanya tidak cukup Al-Quran dan Sunnah
harus Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Rasul yang mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin ma'ana alaihi wa ashabi. Rasul tidak mengatakan cukup dengan Al-Quran dan Sunnah saja, tidak. Namun ditambah lagi dengan ma'ana alaihi wa ashabi, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Summa ta'amal kaifa qabala al-ikhtilaf bil tizami hadzal manhaj li ta'lam anna dhabita fahmi salafis saleh sababun najah min at-tafarruq. Dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Al-Madani di sini bahwasanya Rasul sallallahu tadi dalam hadis Irbad bin Sariyah sebelumnya mengatakan fa inna man yasminkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Rasul mengatakan jalan keluarnya berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan Sunnah Rasul, dan pemahaman para khulafaur rasyidin, para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin umat Islam bisa selamat dari perpecahan kecuali kalau mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafu as-saleh. Makanya kalau sudah kita sampaikan tadi, mengapa umat terpecah menjadi 72 golongan? Karena mereka mentafsirkan agama, mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah tidak dengan pemahaman yang benar. Makanya para ulama mengatakan laisa sya'nu antastadil wa innamas sya'nu an yakuna istidlaluka shahiha. Bukan perkaranya engkau berdalil, bukan ukurannya engkau berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, namun bagaimana engkau menempatkan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Seperti kelompok Syiah, mereka mengatakan bahwasanya al-jibtu wa taghut yang ada dalam Al-Quran itu adalah maknanya Abu Bakar dan Umar, naudzubillah min dzalik. Al-Baqarah itu kata mereka adalah Aisyah, naudzubillah min dzalik. Ini adalah apa? Takwilnya kelompok Syiah yang kufur, yang menjadikan mereka murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, berdalil dengan Al-Quran untuk keluar dari agama Al-Islam. Demikian pula kelompok-kelompok al-bid'ah yang lainnya, kelompok Sufiyah, tasawuf yang sangat ekstrim mengatakan bahwasanya orang yang sudah sampai kepada tingkatan makrifat tidak ada lagi apa? Kewajiban salat, semuanya halal, tidak ada yang apa? Yang haram. Dalilnya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah sampai datangnya keyakinan. Kalau sudah yakin, maka boleh untuk apa? Kafir. Ya. Ini adalah apa? Takwil terhadap ayat Al-Quran, mengotak ayat Al-Quran untuk apa? Melegalkan kekufuran yang ada dalam diri mereka. Makanya tidak akan mungkin umat bisa selamat dari perpecahan kecuali dengan kembali ke dalam pemahaman yang benar, pemahaman salafu as-saleh radhiyallahu taala anhum. Di sini dibawakan sebuah kisah yang sangat menarik, yang panjang lebar berkaitan dengan praktek pemahaman atau praktek kita memahami Al-Quran dengan pemahaman salafu as-saleh. Yaitu bagaimana dahulu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kata para ulama, innallaha yansuru hadzal din birrajulain. Kata para ulama bahwasanya Allah menolong agama ini dengan dua orang. Bi Abi Bakar yaumar riddah wa bi Imami Ahmad fi yaumil mihna. Yang pertama, Allah menolong agama ini lewat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memerangi orang-orang yang murtad, sehingga jaya lagi kaum muslimin. Yang kedua, Islam ditolong oleh Allah Ta'ala dengan perantara perjuangan Imam Ahmad pada waktu beliau melawan akidah yang kufur yang mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Yang sepakat ulama mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Imam Ahmad bersikeras dan tegar di atas akidah tersebut, meskipun taruhannya nyawa. Beliau dipenjara, beliau disiksa, sampai ketiga kekhalifahan, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. Beliau dipenjara, disiksa, Kemudian terjadilah yang akan disampaikan di sini munadharah. Bagaimana beliau itu dikeluarkan dari penjara. Karena apa? Beliau tegar dalam memegang akidah as-salaf ini. Sampai-sampai kata para ulama, seandainya Imam Ahmad mengatakan seandainya beliau mengalah, seandainya beliau ingin untuk selamat dari penjara siksaan, kemudian mengatakan Al-Quran makhluk, maka sampai hari kiamat kaum muslimin hanya mengenal Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Namun karena bifadlillah
summa bi fadl Imam Ahmad rahimahullah, kita mengetahui akidah yang hak, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, sampai pada waktu itu Imam Ahmad ketika di penjara, manusia seperti wartawan menulis atau siap menulis apa yang diucapkan Imam Ahmad. Kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, mereka akan menuliskannya dan akan menjadi akidah kaum muslimin. Namun sekali lagi, bifadlillah summa bifadlihi, kita mengenal akidah yang hak ini. Diceritakan di sini panjang lebar ceritanya. Suatu saat Imam Ahmad rahimahullah pada waktu kekhalifahan Al-Wathiq, ya, balaghani anil Muhtadi rahimahullah taala annahu qala ma qata'a abi yani Al-Wathiq illa syekhun ji'a bihi minal masisah. Ada seorang yang bernama Al-Muhtadi, anaknya Al-Wathiq. Dia melihat ada seorang yang tua, ya, didatangkan kepada ayahnya Al-Wathiq. Fama kasafi sijil muddatan. Seorang syekh ini yang dimaksud adalah Imam Ahmad rahimahullah, itu masuk di penjara sudah lama, sejak zamannya Al-Ma'mun, neneknya atau kakeknya. Summa inna abi dzakarahu yauman faqala alayya bisyekh. Kemudian Al-Khalifah Al-Wathiq mengatakan, aku ingin bertemu dengan syekh tersebut, yaitu Imam Ahmad. Fa'utiya bi muqayyadan. Ini bagaimana siksanya Imam Ahmad, atau disiksanya Imam Ahmad rahimahullah di penjara. Beliau diikat, ya, muqayyadan, dibelenggu. Falamma uqifa baina yadi sallam alaihi. Ketika Imam Ahmad sudah di hadapan Al-Khalifah Al-Wathiq, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Namun falam yarudda alaihi salam. Namun Al-Wathiq tidak menjawab salamnya. Faqala lahu asy-syekh ya amiral mu'minin. Imam Ahmad pun mengatakan, wahai amiral mu'minin. Inilah sikapnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun disiksa, meskipun dipenjara, ya, manusia dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, ya, ulama banyak dipenjara, namun tidak tergesa-gesa mengkafirkan, bahkan tetap menghormati pemimpin tersebut bagaimanapun kezalimannya. Tetap Imam Ahmad menghormati. Ini bukan basa-basi, namun ini dari akidah beliau bahwasanya wajib tetap menghormati pemimpin bagaimanapun kezaliman mereka. Ya, bahkan yang dilakukan oleh khalifah pada waktu itu sangat amat kejam. Berhukum, berakidah dengan mengatakan Al-Quran adalah makhluk, yang itu adalah kufur. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wahai amiral mu'minin, masta'malta ma'i adab Allah Ta'ala wala adab Rasulullah SAW. Wahai khalifah, wahai amiral mu'minin, engkau tidak beradab sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, wa idha huyyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, maka jawablah yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Namun engkau tidak mau menjawab salamku. Wa amara Nabi sallam bi'adhi salam, dan Rasul mengajarkan kita untuk menjawab salam. Faqala lahu wa alaikas salam. Akhirnya pun Al-Wathiq mengucapkan jawaban alaikassalam. Summa qala li ibni Abi Du'ad. Kemudian Al-Wathiq khalifah ini mengatakan kepada, ya, dai-nya kelompok Al-Mu'tazilah yang bernama Ahmad bin Abi Du'ad. Ya, sama-sama namanya Ahmad, cuma yang satu Ahlussunnah, yang satu Ahlul Bid'ah. Salhu, kata Al-Khalifah, wahai Ahmad bin Abi Du'ad, tes orang ini. Ini adalah ajudannya atau penasihat religiusnya khalifah pada waktu itu, Ahmad bin Abi Du'ad, tanya kepada Imam Ahmad. Faqala, Imam Ahmad pun mengatakan, ya amiral mu'minin, ana mahbusun muqayyad. Wahai amiral mu'minin, aku itu dipenjara, aku itu dibelenggu, diikat tanganku. Usolli fil habsi bitayammum. Aku sholat di penjara itu dengan tayammum. Ya, sudah dipenjara, dibelenggu, tidak bisa wudhu. Bagaimana kejamnya pemerintah pada waktu itu. Namun itulah sikap ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bersabar, ya, tetap istiqomah di atas ajaran Rasulullah SAW, tidak mengkudeta, tidak mengatakan kafir kepada pemerintah tersebut, tidak mengadakan demonstrasi. Inilah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda dengan ulama-ulama harokat, tokoh-tokoh harokat. Kemudian muni'tu alma, ya, aku tidak diberi air untuk berwudu. Famur bikuyudi tuhal wa murli bima'in atatahar wa usalli. Biarkan aku, atau berilah aku air agar aku wudu, dan biarkanlah aku salat dan
lepaskanlah ikatanku ini. Summa salni, kemudian tanyalah diriku. Qala fa amara fa hulla qaiduhu wa amara lahu bima. Kemudian dilepaskan ikatan beliau dan diberi air untuk berwudu, dan beliau pun berwudu dan salat. Summa qala li Abi Duat salhu. Kemudian dikatakan lagi oleh Al-Wathiq, tanya orang ini, tanya kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-mas'alatuli, yang berhak untuk bertanya adalah aku, karena aku yang dipenjara. Ya, aku yang berhak untuk bertanya, kenapa aku dipenjara? Ta'muru an yujibani, ya. Dan engkau perintahkan dia untuk menjawab pertanyaanku. Faqala, maka Al-Khalifah mengatakan, silahkan engkau bertanya. Fa'aqbala Syekh ala Ibn Abi Duat yas'aluhu. Kemudian Imam Ahmad mulai bertanya kepada Ahmad bin Abi Duat, dan ini inti pembahasan kita. Faqala akhbirni an hadal amr alladhi tad'un nasa ilaihi asyai'un da'a ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, jelaskan kepadaku tentang masalah ini, yaitu masalah Al-Quran adalah makhluk yang kalian menyeru manusia untuk berakidah sebagaimana akidah kalian. Apakah akidah seperti ini, akidah Al-Quran makhluk, itu adalah akidahnya Rasul? Apakah ini yang didakwakan oleh Rasul? Apakah ini yang diajarkan oleh Rasul? Imam Ahmad bin Abi Duat mengatakan, la, tidak. Ya. Qala fasyai'un da'a ila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'dahu. Apakah akidah Al-Quran makhluk itu pernah diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasul? Ahmad bin Abi Duat mengatakan tidak. Fasyai'un da'a ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah ini juga yang diajarkan oleh Umar bin Khattab? Kata Ahmad bin Abi Duat tidak. Apakah ini adalah akidahnya, ajarannya Utsman bin Affan? Katanya tidak. Apakah ini adalah ajarannya Ali bin Abi Thalib? Kata Ahmad bin Abi Duat juga tidak. Kemudian apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Fasyai'un lam yad'u Rasulullah sallallahu wala Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali radhiyallahu anhum tad'u antan nasa ilaih. Rasul tidak mendakwakan, khulafa Rasul tidak mendakwakan akidah seperti ini. Apakah engkau mengajarkan apa yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah, laisa yakhlu an takun. Maka engkau ini tidak terlepas daripada dua kemungkinan. Alimu au jahilu. Engkau meyakini mereka para sahabat mengetahui namun mereka menyembunyikan, atau mereka tidak mengetahui. Ya. Fa in qulta alimu wasakatu anhu wasi'ana wa iyyaka ma wasi'al qaum minas sukut. Kalau engkau mengatakan mereka tahu namun mereka diam, mengapa kita tidak diam sebagaimana mereka? Kemudian fa in qulta jahilu. Kalau kalian mengatakan Rasul dan para sahabat tidak mengerti masalah ini, maka fayaluka binaluka, ya. Sungguh celaka kalian. Kalian mengatakan Rasul tidak tahu, para sahabat tidak tahu, kalian mengetahuinya. Ini ada apa? Kebinasaan. Ini adalah apa? Kesombongan. Dan demikian pula yang kita katakan kepada mereka yang merayakan Maulid Nabi misalnya. Apakah ini pernah dirayakan oleh Rasul? Apakah pernah dirayakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali bin Abi Thalib? Kalau kalian mengatakan mereka dahulu mengetahui namun tidak merayakan, apakah kalian lebih bertakwa daripada mereka, Rasul dan para sahabat? Kalau kalian mengatakan mereka tidak mengetahui sedangkan kalian yang mengetahui, berarti kalian menuduh mereka adalah orang-orang yang jahil dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, tuduhan yang keji kepada para sahabat Rasulullah SAW, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah intinya, bahwasanya semuanya ditimbang dengan timbangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dialog ini, maka Imam Ahmad pun dikeluarkan dari penjara karena Ahmad bin Abi Duat yang merupakan dai penyesat umat, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tersebut, dan Al-Wathiq pun mengeluarkan Imam Ahmad dari penjara. Bifadlillah, kemudian dari apa? Karena beliau tegas di atas manhaj as-salaf, tetap berpegang dengan manhaj as-salaf. Kemudian di sini disampaikan ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yuslihu akhir hadil ummah, atau la yuslihu akhir hadil amr illa ma aslaha awalahu. Tidak akan mungkin akhir umat ini bisa jaya, bisa baik, kecuali dengan apa yang menjadikan orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat, para tabi'in, itu menjadi baik, menjadi mulia, yaitu dengan apa? Kembali kepada ajaran para as-salafus saleh rahimahumullahu ta'ala.
Kemudian kita pindah kepada al-asr rabi', pilar yang keempat, nail sudat bil ilmi, meraih kejayaan, kemuliaan dengan al-ilmu. Kata Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani, hadal faslu min anfasi ma fi hadhihi usul as-sittah. Pilar yang satu ini merupakan pilar yang paling berharga dari pilar-pilar yang ada. Kenapa? Li'anal gharada minhu huwa tibyanu asil amal alladhi yanbaghi an tukarras lahul juhud. Ya, karena tujuan disampaikannya pilar ini meraih kejayaan dengan ilmu agar kita dakwah salafiyah atau kaum muslimin secara umum itu betul-betul mencurahkan semua yang mereka miliki untuk yang satu ini, yaitu untuk apa? Meraih kejayaan dengan al-ilmu, bukan dengan kejahilan. Ya, umat Islam tidak pernah jaya, tidak pernah mulia di antaranya karena mereka jauh daripada al-ilmu. Ya, mereka yang berjuang menegakkan Islam dengan kejahilan justru malah menghancurkan Islam. Sebagaimana kata Abdul Aziz Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah dengan kejahilan itu banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Maka kalau kita mau menegakkan Islam, mari kita apa? Tegakkan Islam di atas ilmu. Tentunya sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Namanya ilmu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan Rasul, dan yang diucapkan oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa inna qauman ra'au an-nashatar rahiba alladhi tashtahid fihi kuwal kufri wad dalal fa dhannu anna siyadatahum tarji'u ilaihim bi mujarrati muqabalati nashatin binashatin aqwa minhu. Ini semua disampaikan oleh beliau karena melihat kelompok-kelompok yang ada, kelompok-kelompok harokah khususnya, mereka ketika melihat makar-makar orang kafir, bagaimana orang-orang kafir bergerak untuk menghancurkan Islam, entah lewat politik, ekonomi, atau yang lainnya, maka kelompok-kelompok harokah pergerakan tersebut, mereka mengira bahwasanya umat Islam akan menang kalau mereka menyaingi orang kafir dalam bidang-bidang seperti itu. Ketika orang kafir maju ekonominya, mereka pun apa? Fokus dalam ekonomi, lupa masalah apa? Al-aqidah. Ya. Ketika mereka orang kafir ingin untuk apa? Merebut kekuasaan lewat jalur politik, kelompok-kelompok itu tersebut mereka fokus untuk apa? Mengejar masalah politik, lupa dengan akidah, lupa untuk belajar ilmu agama. Ya. Sehingga apa? Apa yang terjadi? Tidak akan mungkin mereka bisa jaya, ya, selama mereka mengekor kepada orang kafir. Islam punya cara untuk menghancurkan orang kafir. Diantaranya dengan apa? Al-ilmu. Ya. Dengan orang itu apa? Tahu ilmu, tahu al-haq dan yang batil. Untuk diamalkan al-haq, untuk dijauhi al-batil tersebut. Kemudian dikatakan oleh beliau, fawajjahu kullama yamlikun min wasail limujaratihim wa ahmalul ilma syar'i ihmalan fahishan. Ketika mereka mau menyangi orang kafir dalam bidang-bidang tersebut, mereka melupakan masalah thalabul ilmi, sehingga terkadang mereka masya Allah sudah sampai ke derajat ya tingkatan eksekutif dalam pemerintahan, ya, namun masalah salat tidak tahu, tentang akidah as-shahihah tidak tahu. Bagaimana mungkin dia berjuang dalam kancah politik sedangkan dia tidak tahu akidah yang shahihah, tidak tahu mana yang syirik, mana yang tauhid, tidak tahu yang sunnah dan bid'ah. Bagaimana dia mau memperjuangkan al-Islam sedangkan dia jahil terhadap al-Islam? Taunya apa? Bagaimana berpolitik, itu pun politik yang munafik, itu pun politik yang kotor, politik yang kufur, ya. Bagaimana mungkin mereka akan bisa mengalahkan musuh-musuh Allah sedangkan mereka sama dengan orang-orang kafir tersebut, mau berserikat dengan orang-orang kafir dalam kancah politik. Ini adalah apa? Salah satu sumber malapetaka kaum muslimin. Mereka tidak paham bahwasanya cara meraih kemuliaan dengan ilmu, ya. Sumber kejayaan umat Islam untuk apa? Belajar, atau adalah ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan,
ketika bersabda, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara wa tartumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzu'ankum hatta tarjula dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan cara riba dan kalian tamak dengan persawahan ataupun pertanian atau peternakan atau tamak kepada dunia dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan menurunkan kehinaan, menimpakan kehinaan atas kalian, dan Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan tidak akan mungkin kita bisa kembali kepada agama kita kecuali dengan apa? Belajar. Talabul ilmi, dengan ilmu kita kembali kepada agama Allah. Kita mengentaskan kehinaan dengan belajar ilmu agama. Kemudian kita amalkan, kita dakwakan ilmu tersebut. Kemudian wal haqiqatu annahum mahma ahkamu tandim wa ahsanu tadbir wa kasafun nasat wa hafidu min makaidil adu falan yuktab lahum su'jadun wala rif'atun hatta yu'assisu amalahum alal ilmi. Namun sebenarnya bagaimanapun mereka berusaha untuk baik manajemen partainya, organisasinya, yang penting organisasi dibenahi betul-betul oleh mereka, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam partai atau dalam ormas, ya. Bagaimanapun mereka berusaha untuk menyaingi orang-orang kafir tersebut, ya. Seperti yang mengatakan bahwasanya kalau kita nggak ikut politik maka negara akan dikuasai orang kafir. Ini adalah takut dengan bayangan sendiri. Justru mereka yang membantu orang kafir untuk apa? Untuk maju. Dan bagaimanapun mereka menghafalkan makar-makar rencana jahat orang-orang kafir, tidak akan mungkin, kata beliau, diberikan mereka kemuliaan, kejayaan kalau amal mereka, perbuatan mereka tidak dilandasi oleh apa? Al-ilmu, yaitu ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Kemudian dikatakan di sini, wa ya'rifu lahu wa li ahli qadrahu. Kalau mereka tidak mau mengenal tentang ilmu ataupun para ulama. Sedangkan Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Artinya umat Islam akan diangkat derajatnya, akan dientaskan dari kehinaan. Dengan apa? Mereka belajar ilmu agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus as-saleh. Allah pun juga berfirman, narfa'u darajatin man nasha. Kita angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ai bil ilmi, dengan ilmu Allah mengangkat derajat kaum muslimin. Namun ketika kaum muslimin sudah meremehkan ilmu, tiap hari sibuk dengan ormasnya, dengan organisasinya, dengan partainya, bagaimana untuk menang di pemilu misalnya. Namun mereka lupa dengan belajar ilmu agama. Kalau kita lihat mereka masya Allah kalau pemilu kampanye mungkin ribuan mereka. Namun kalau pengajian rutin misalnya, mungkin berapa ekor saja. Ini menunjukkan bahwasanya itulah mereka. Masalah ilmu agama diremehkan. Yang penting bagaimana menang dalam pemilu. Bagaimana ormasnya itu maju. Namun ilmu kosong. Tidak tahu akidah yang sahihah, tidak tahu ibadah yang benar. Yang penting ormasnya maju. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan mungkin Islam jaya dengan adanya mereka-mereka yang seperti itu. Namun Islam akan jaya kalau kaum muslimin kembali kepada ilmu, belajar tentang agamanya yang hak, tentang sumber agama yang hak, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sini disampaikan sebuah riwayat dalam Sahih Muslim an Amir bin Wasilah anna Nafi' ibn Abil Haris laqiya Umar bin Usfan. Seorang yang bernama Nafi' bin Abil Haris pernah berjumpa dengan Umar bin Khattab di tempat yang bernama Usfan. Dan Umar bin Khattab menjadikannya sebagai gubernur di Mekah. Faqala man ista'malta ala ahli wadi. Umar bertanya kepada gubernurnya yang bernama Nafi' bin Abil Haris, siapa yang engkau angkat sebagai pemimpin di Al-Wadi, di suatu lembah? Maka dia mengatakan Ibnu Abzah, seorang yang bernama Ibnu Abzah. Umar bin Khattab bertanya, man Ibnu Abzah? Siapa itu Ibnu Abzah? Kata gubernurnya, maula min mawalina. Dia adalah budak dari budak-budak kami. Umar pun mengatakan,
fastakhlafta alai maula. Bagaimana engkau mengangkat seorang budak menjadi pemimpin orang-orang yang merdeka? Kata sang gubernur, innahu qari'un li kitabillah wa innahu alimun bil faraid. Karena dia adalah orang yang hafal Al-Quran dan dia tahu ilmu waris. Dia artinya adalah orang yang berilmu. Dia adalah para ulama. Maka Umar mengatakan, amma inna nabiyakum sallallahu qad. Umar pun menyetujui ucapan gubernurnya tadi sambil membawakan sebuah riwayat, sebuah hadis bahwasanya Rasul bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat manusia dengan Al-Qur'an kalau mereka belajar Al-Qur'an, dan Allah menghinakan sebagian orang karena mereka menghinakan Al-Qur'an Karim, karena mereka berpaling daripada Al-Qur'anu Al-Karim. Ini adalah firman Allah, sabda Rasul yang jelas-jelas menyatakan umat Islam akan jaya kalau mereka kembali kepada al-ilmu. Tentunya ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan dan ilmu yang betul-betul dirasakan oleh manusia akan manfaatnya. Itu yang akan bisa menjayakan, memuliakan kaum muslimin. Seandainya semuanya atau kaum muslimin itu tidak memiliki persenjataan yang kuat, tidak memiliki politik yang kuat, ekonomi yang kuat, kalau mereka betul-betul beriman dan bertakwa, betul-betul iman dan takwa mereka didasari oleh ilmu, yakinilah Allah pasti akan menolong kaum muslimin. Karena pertolongan bukan di persenjataan. Syirik kalau orang mengatakan pertolongan itu lewat persenjataan, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan pertolongan kemenangan itu dari politik, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya kemenangan kaum muslimin itu gara-gara militer mereka yang kuat, ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini pertolongan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Wala yansurallahu ma yansuru. Dan sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya, yang menolong agamanya, yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya sesuai dengan apa? Al-ilmu. Allah juga mengatakan in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'an. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, maka tidak akan mungkin makar-makar orang-orang kafir bisa mencelakai kalian. Janji Allah. Seandainya, kita katakan seandainya kaum muslimin tidak punya persenjataan sama sekali, ekonominya sangat jauh dari orang kafir, politiknya jauh dari orang kafir, yakinilah kalau kaum muslimin kembali kepada ilmu, kembali kepada iman dan takwa, pasti Allah menolongnya. Jangankan kaum muslimin, ingat kisah Abroha ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka tidak memiliki apapun, orang musyrikin jahiliyah pada waktu itu tidak memiliki apapun daripada persenjataan, mereka pasrah. Bahkan apa? Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW yang musyrik, memiliki keyakinan yang lebih baik daripada keyakinannya orang-orang Haroka sekarang. Ketika Abroha mengambil onta-ontanya Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib mendengar hal tersebut, dia datang kepada Abroha. Dia ingin mengambil kembali onta-ontanya. Apa kata Abroha? Bahwasanya kami akan menghancurkan Ka'bah, tempat sucinya kalian. Namun engkau datang untuk mengambil unta. Artinya, kenapa engkau ya Abdul Muttalib lebih mementingkan unta-untamu daripada Ka'bah yang kami akan hancurkan? Apa kata Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil. Aku yang punya unta-unta ini. Walil baiti rabbun yahmi. Dan Ka'bah ini punya Rabb yang akan melindunginya. Yakin bahwasanya Allah akan bisa apa? Melindunginya. Pasti akan bisa apa? Menolong. Namun orang-orang Haroka sekarang mengatakan bahwasanya persenjataan itulah yang menangkan mereka. Ekonomi itulah yang menjadikan umat Islam akan mulia. Na'udzubillah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini kemenangan, pertolongan itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Intansullah yang suruh ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujah. Bukan karena apa persenjataan. Demikian pula kita ingat kisah Nabi Isa alaihissalam ketika beliau menghadapi Ya'juj wa Ma'juj, tidak punya apa-apa, tidak sanggup menghadapinya. Yang bisa apa? Doa, meminta kepada Allah untuk
membinasakan Ya'juj dan Ma'juj, dan Allah mengirimkan ulat-ulat yang menghancurkan, membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dalam waktu 1 malam. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun itulah suudzonnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini Islam akan jaya dengan al-ilmu, al-amal, dan al-iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau membawakan ucapan, atau Imam Ibnu Qayyim berkata, tallahi ma'ada alaikal adu illa ba'da an tawalla ankal wali. Ya. Demi Allah, ya, tidaklah musuh-musuh kalian itu menguasai kalian kecuali karena Allah Subhanahu wa taala telah berpaling dari kalian. Sebagaimana juga dikatakan oleh guru beliau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwasanya orang kafir itu menguasai kaum muslimin bukan karena kekuatan orang-orang kafir, namun karena lemahnya iman kaum muslimin. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim di sini, orang kafir itu menguasai kaum muslimin bukan karena mereka yang kuat, namun karena Allah yang berpaling dari mereka. Mengapa Allah berpaling dari kaum muslimin? Karena kaum muslimin berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Kalau kalian menjaga Allah, Allah menjaga kalian. Namun sebaliknya, kalau kalian berpaling dari agama Allah, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat kemaksiatan, Allah berpaling dari kalian. Pada saat itulah musuh-musuh kalian akan menguasai diri kalian. Ingat, pada waktu perang Uhud, ketika kaum muslimin sudah menang, ketika para sahabat telah menguasai medan, namun ketika salah seorang dari mereka menyelisih sabda Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Kekalahan. Karena apa? Memaksiati Allah dan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang-perang yang lainnya, jumlah sebagian kaum muslimin lebih baik daripada musuh-musuh mereka. Mereka meremehkan, ujub, yang terjadi kekalahan. Itu sama yang menunjukkan kemenangan kekalahan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasya, wa tanzil mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir." Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Qulillahumma malikal mulki." Ya Allah, Engkau adalah rajanya di raja. Engkau memberikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala bentuk kebaikan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Di tangan Allah kemenangan, pertolongan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan pertolongan itu di politik, ataupun di ekonomi, ataupun di persenjataan. Itu hanya sekedar salah satu sebab saja yang bukan secara mutlak bisa memenangkan, apalagi kalau menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Fala tadhunnu anna syaitan ghalaba walakinal hafidhu a'rada. Kata Imam Qayyim rahimahullah, jangan engkau mengira setan yang menguasai, setan yang menang atau yang kuat, akan tetapi kalian kalah karena al-hafidh, Allah yang menjaga kalian telah berpaling dari kalian. Karena kalian apa? Menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya, atau sebelumnya di situ ada faedah-faedah. Di antaranya kata beliau, simamul aman minal kufri wal hazimah bittiba'il kitab was sunnah. Bahwasanya keamanan dari kekafiran, selamat dari kekafiran dan kekalahan itu dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti yang kita sampaikan tadi, seandainya kaum muslimin tidak memiliki apapun dari persenjataan, tidak maju ekonominya atau tidak menguasai politik, namun kalau mereka betul-betul berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yakinilah Allah ala kulli syai'in qadir. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran 125, "Intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin." Jika kalian bersabar, bertakwa, kemudian musuh mengepung kalian dari seluruh penjuru misalnya, maka apa yang akan Allah lakukan?
Allah akan mendatangkan bala bantuan berupa 5.000 malaikat yang Allah beritahu. Allah memiliki tentara yang tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh manusia. Tentara dari kalangan malaikat, dari toiran ababil, dari ulat-ulat seperti Kisah Ya'juj wa Ma'juj. Allah ala kulli syai'in qadir. Harus yakin bahwasanya Allah yang memenangkan kaum muslimin jika mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jangan kita pernah mengandalkan menuhankan akal kita. Mengatakan tidak mungkin, bagaimana akan menang sedangkan persenjataan kita tidak kuat dan sebagainya. Ya, kita katakan seandainya orang itu beriman, bertakwa, pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwasanya tidak semuanya itu bisa dinalar dengan akal. Kisah yang disebutkan di sini, kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ketika Rasul meninggal dunia, kemudian orang-orang Arab Badui murtad dari agama Allah dan mereka ingin untuk memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Pada waktu itu pasukan yang ada telah dikirim ke negeri Romawi atau ke Syam untuk memerangi orang-orang Romawi. Para sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memulangkan kembali pasukan Usama bin Zaid yang telah diutus oleh Rasul SAW. Artinya Rasul dahulu sebelum meninggal dunia mengutus Usama bin Zaid sebagai panglima untuk memerangi Rom. Pasukan itu telah diutus, telah pergi ke negara Romawi yang ada di Syam sana. Namun di tengah perjalanan Rasul meninggal dunia. Kemudian orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah murtad dan akan menyerang kaum muslimin. Para sahabat di antaranya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk memulangkan pasukan Usama bin Zaid. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq ketika mendengarkan usulan para sahabat tersebut? Kata beliau, "Walladzi la ilaha illa huwa," atau "Walladzi la ilaha ghairu," demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. "Lau jarat al-kilab bi arjuli azwaji Rasul sallallahu maradatu jaisan wajahu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah yang tidak sembahan yang hak kecuali Dia. Seandainya anjing-anjing itu telah mengerumuni kaki-kakinya para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan mungkin memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala halaltu liwa'an aqada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun tetap mengutus pasukan Usama, tidak dipulangkan. Maka apa yang terjadi? Faja'ala la yamuru biqabilin yuriduna al-irtidad illa qalu laula anna lihaula'i quwwatan ma kharaja mislu haula'i min indihim. Inilah Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang memiliki segala sesuatu. Orang-orang Arab Badui tadi yang mau murtad, yang mau akan menyerang kota Madinah, mereka ketika mendengar Abu Bakar As-Siddiq tetap mengutus pasukan Usama bin Zaid ke Romawi, mereka berpikir 1000 kali untuk menyerang kota Al-Madinah. Karena apa? Mereka berpikir Allah ini yang mengatur segala-galanya. Allah yang menurunkan rasa takut kepada mereka. Sambil mereka berpikir, seandainya Abu Bakar As-Siddiq tidak memiliki pasukan yang lebih besar di kota Madinah, tidak mungkin dia mengutus pasukan ke Romawi. Padahal di kota Madinah tidak ada pasukan. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah turunkan rasa takut kepada mereka. Karena apa? Itibanya Abu Bakar As-Siddiq. Padahal di Madinah tidak ada pasukan, sedikit pasukannya. Namun itulah ittiba. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kita ittiba, maka itu baik dan akibatnya pula akan baik. Itu yang terkadang tidak terbetik dalam benaknya orang-orang harokat. Mereka semuanya diukur dengan materi ekonomi, politik dan sebagainya. Lupa bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup untuk menghancurkan musuh meskipun kaum muslimin tidak memiliki persenjataan atau ekonomi atau politik yang kuat. Adzan dulu. Iya, kita dengarkan adzan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah al-adzan. Wallahu ta'ala.